Ini dia nih saudara, yang Habib asli dibilang palsu, yang dukun gak jelas dibilang Habib. Kacau tidak? Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini marah-marah lagi di depan jamaahnya dan mengatakan bahwasanya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini yaitu membenci para Habib yang katanya adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah para Habib Alawi ini, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini hanya ingin bukti, ya, hanya ingin bukti apakah benar kalian itu adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Iblis strateginya, licik, jahat, saudara, jahat, saudara. Ya, sekarang juga banyak iblis jahat. Setiap kejadian CCTV hilang melulu. Iblis. Itu namanya apa? Namanya apa? Peristiwa KM50 CCTV hilang, betul, betul. Betul. Iya, peristiwa Sambo CCTV hilang, peristiwa Afif CCTV, peristiwa Vina CCTV kok hilang melulu ya? Tapi giliran nilang orang CCTV-nya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita lagi bayar STNK, oh Anda punya denda 1 juta, dari mana? Ini ada foto-fotonya, ente nggak pakai seatbelt, ente melanggar lampu merah, kok tahu ada CCTV? Giliran nilang CCTV ada. Kacau gak? Kacau gak? Giliran ngebunuh orang CCTV gak ada, unyil. Nah, maka itu kalau Anda dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, harus siap juga berkorban bersama ulama dan kiai. Betul? Betul? Nah, maka itu saya mengajak semua yang ada di sini. Ini zaman di kita punya negeri lagi zaman fitnah. Betul? Habib diadu. Betul? Kiai sama kiai diadu. Betul? Habib sama kiai diadu. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya semua, mau kiai sama kiai diadu? Mau Habib sama Habib diadu? Saya mau tanya semua, kalau Habib Kiai semua bersatu, senang tidak? Sejuk tidak? Damai tidak? Semangat tidak? Takbir. Makanya saya mau ajak semua ya ikhwan, siapapun orangnya, saudara, kalau ada yang coba-coba saudara mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, mengadu domba ulama, mengadu domba habaib, memecah belah umat, usir, jangan berikan mereka panggung untuk bicara. Setuju tidak? Siap lawan pengadu domba umat, siap lawan musuh ulama, siap lawan musuh habaib, siap berjuang bersama tegakkan Islam. Takbir. Shallu ala nabi. Dan hati-hati saudara, sekarang ini saudara ada dukun aku ustaz, lu ketawa aja lu. Ini dia nih saudara, yang Habib asli dibilang palsu, yang dukun gak jelas dibilang Habib. Kacau tidak? Jawab, kacau tidak? Kacau. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini merasa dizolimi, yaitu para habaib ini diadu dengan yaitu kiai. Padahal ya teman-teman ya, mereka sendiri itulah ya yang menipu umat, yang mengaku sebagai zuriat Nabi SAW dan mengatakan bahwasanya ya di dalam tubuh kami ini ada darah Rasul. Mana buktinya? Disuruh tes DNA, kabur, nggak mau. Ini sampai sekarang nih Bapak Rizik Syihab kabur ya, entah kemana kaburnya. Tapi saya rasa ya kaburnya itu selalu ada di Arab ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu sindiran dari Kiai Imaduddin Al-Bantani terhadap yaitu Bapak Rizik Syihab. Oke, mari kita simak videonya.
Makin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kayak neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kayaknya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu la narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka orang berkata, inna tatayyarna bikum, nanti aku kewalat kalau mengikuti agama Islam Nabi Isa. Kata Rasul-Rasul itu, kamu yang akan kewalat kalau kamu tidak ikut Nabi Isa, kalau kamu tidak ikut agama Islam. Pada kalau masalah habib, lamun ana sing ngomong, kalau ada yang berkata bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengakui orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Orang yang mengakui, memasukkan bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi, dia akan kewalat. Dia telah
menyakiti baginda Nabi, dia telah menyakiti ibunda Khadijah Al-Kubra, dia telah menyakiti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia telah menyakiti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Kenapa kamu yang akan kualat? Karena kamu mengaku duriah Nabi, tidak punya dalil. Aku Imaduddin Usman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad kelima, keenam, ketujuh. Mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teaya, pokok nama teaya. Ngerti ente? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah sindiran dari Kiai Imaduddin Al-Bantani terhadap yaitu Habib Ba'alawi. Terutama itu adalah Bapak Rizik Syihab yang teman-teman. Yang dimana Bapak Rizik Syihab ini kalau berceramah ya, itu tidak bisa membantah tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani itu dengan cacian ya, dengan marah-marah. Ini malah membuktikan bahwasanya ya semakin jelas mereka ini bukan zuriat Nabi SAW. Kasihan ya teman-teman ya. Kalau kata Kiai Imad itu sejak dari kecil ya sudah menjadi cucu Nabi, sekarang sudah tua-tua kok malah dibatalkan menjadi mantan cucu Nabi, ya nggak bisa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu nggak mau ya menjadi mantan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, Habib-Habib ya Ba'alawi ini, oknum ini, mereka ini marah-marah ketika nasabnya itu dibatalkan. Semestinya bukan dibatalkan ya teman-teman ya. Ya memang mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana mereka ini mengklaim bahwasanya ya Ubaidillah ini anak daripada Ahmad bin Isa. Tapi ketika dicek ya melalui kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan yang terakhir adalah dengan tes DNA, mereka ini ya tidak ada sangkut pautnya dengan zuriat Nabi. Nah maka dari itu ya teman-teman, mereka ini ya kekeh untuk yaitu mempertahankan bahwasanya saya ini zuriat Nabi, tapi mana buktinya? Berdasarkan kitab nasab terputus ya dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ya sampai dari abad ke-9 itu mereka ini membuat kitab ya, yaitu ulamanya Habib Ba'alawi itu, yaitu bahwasanya Ubaidillah itu anaknya daripada Ahmad bin Isa. Itu melalui apa mereka teliti? Melalui mimpi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Mimpi ini tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan pijakan dalil. Mimpi ya teman-teman ya. Bagaimana bisa mimpi ini bisa dijadikan hujah? Ya, nggak bisa. Harus ilmiah berdasarkan kitab nasab. Ada buktinya, terverifikasi, yaitu dari kitab sejarah, manuskrip ya, filolog, dan tes DNA. Tes DNA saja mereka ini bukan DNA Arab, tapi melainkan yaitu DNA orang ajam, yaitu seperti ya Persia, lalu kemudian seperti Turki ya teman-teman ya. Jadi bukan orang Arab. Mesir ya bukan orang Arab. Kalau DNA Arab jelas ya teman-teman, J1 Rasulullah SAW. Ini malah DNA-nya bukan DNA Arab ya, plat G ya teman-teman. Bagaimana mungkin ya teman-teman ya kita ini mengakui mereka ini sebagai zuriat Nabi, sedangkan bukti-bukti sudah jelas seperti itu ya teman-teman. Ya saya sih tidak heran ya teman-teman ya, karena mereka ini kan sudah dari dulu dikenal sebagai cucu Nabi, tapi sekarang ini ada yang membatalkan. Wah itu nyesek ya teman-teman. Tapi kebenaran harus kita ungkapkan ya. Ketika mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi SAW ya, di situ itu banyak keuntungannya ya, banyak keuntungannya. Ya seperti ketika mereka ini ngomong saja ya kepada muhibbinya langsung dikasih. Bahkan ada juga yang meminta istri itu dikasih teman-teman.
yaitu dengan pendawirannya itu ya, dokternya itu nanti ente akan masuk surga ya, mendapatkan syafaat dari Habib. Itu ada seperti itu. Jadi ini adalah ajaran yang menyesatkan, doktrin-doktrin yang menyesatkan. Kasihan kaum muslimin ya teman-teman ya, dibohongi oleh mereka dengan iming-iming surga. Padahal ajaran dari Rasulullah SAW itu tidak seperti itu. Ini ya teman-teman ya, zuriat Nabi itu harus mengikuti Rasulullah ya. Jangan seperti itu ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.